Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf kepada seluruh saudara seimanku dimanapun berada, dan kepada non-muslim bila mendengarkan daripada video ini, bila ada kata-kata kami yang tak berkenan di hati, tolong dimaafkan. Jadi saya akan lanjutkan daripada video yang telah saya buat, bahwasannya cerita kisah hidup yang pernah kami lalui sehingga saya menggelar diri saya adalah orang yang paling terkaya di dunia meskipun tidak berkelimpangan harta. Ketika kami dari 40 hari, maka pulanglah kami ke kampung, dan alhamdulillah apa yang kami dapatkan selama perjalanan 40 hari sangat sungguh luar biasa. Di waktu kami belum tahu apa-apa, tidak tahu membaca, tidak tahu menulis, dan tidak tahu berbahasa Indonesia, saya dihina dan dicaci dengan orang-orang di kampung kami. Dan ketika kami pulang, kami sudah tahu membaca, sudah tahu menulis, sudah tahu mengaji, sudah tahu berbahasa Indonesia, ataupun sudah tahu bergaul kepada orang. Apa yang perlu kita ketahui bersama di sini yaitu apakah ujian itu akan berhenti? Tidak. Malah ujian akan silih berganti datang. Allah terus menguji kita. Karena pada saat kami pulang, kami dihina, dicaci, diolok-olok, dengan banyak bermacam, dipanggil ustaz lah, dipanggil apalah, dengan panggilan-panggilan yang menjatuhkan. Akan tetapi sebagai seorang pendakwah harus sabar menerima apa yang dilakukan oleh orang-orang di kampung kami. Kami menerima dengan penuh keikhlasan, dan kami terus berjuang. Dan orang-orang di kampung kami mengatakan bahwa cobalah kamu naik ke mimbar untuk menyampaikan apa yang kamu tahu setelah kamu dari 40 hari. Jangan sampai kau hanya membuang-buang waktu saja, membuang-buang uang saja, tidak ada gunanya. Maka pada waktu itu, tidak lama kemudian setelah kami pulang 40 hari, maka tibalah bulan Ramadan juga. Maka kami dipersilakan untuk menyampaikan sesuatu ceramah tarwih di bulan Ramadan itu. Yang intinya saya tidak terlalu berceramah atau bagaimana, saya hanya membicarakan tentang kisah hidup yang pernah kami lalui. Dan alhamdulillah pada saat itu banyak orang-orang terharu dan meneteskan air mata di kampung kami, karena orang yang paling terbodoh di kampung saya yaitu saya, dan bahkan pernah divonis saya pernah divonis bahwa saya adalah orang yang paling terbodoh di dunia dan akan bodoh selamanya. Dan disitulah orang-orang sebagian banyak yang mempercayai dan yakin dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tiba-tiba saya tahu tampil di hadapan orang banyak, tiba-tiba saya tahu berbahasa Indonesia, tiba-tiba saya sudah tahu bergaul dengan siapapun orang itu, asalkan istilahnya di jalan yang benar, tidak mudah bergaul, kemudian mudah akrab dengan orang, sehingga alhamdulillah dengan yang saya dapatkan, sehingga saya berjuang kurang lebih beberapa bulan di kampung berjuang, sehingga pada waktu itu masjid kami itu dia ramai kalau hari Jumat. Di waktu-waktu lain terkadang itu masjid kosong. Akan tetapi kami sebagai orang yang ilmu sangat secuil, akan tetapi alhamdulillah kami berjuang mengajak bersama orang-orang di kampung kami untuk mengadakan yang namanya jaulah silaturahmi. Alhamdulillah di masjid kami yang bertempat yaitu di Kabupaten Sinjai, Kecamatan Buluk Podo, Desa Buluk Telue, yaitu bertempat di Dusun Alehanwai di Kampung Langori. Alhamdulillah jamaahnya
sungguh sangat luar biasa jamaah dan kesatuan dan persatuan masyarakat atau jamaah masjid sungguh luar biasa. Bisa jalan-jalan bagi siapa yang mau mengetahui kondisi atau apalagi namanya, melihat dari apa istilahnya, melihat daripada kegiatan-kegiatan orang di masjid kami yang bertempat di Langori. Alhamdulillah persatuannya sangat luar biasa, silaturahminya, kemudian ketika ada yang mau dilaksanakan bergotong royong, baik di masjid maupun bersama dengan anggota jamaah, kami saling membantu. Dan alhamdulillah meskipun kami sudah tidak tinggal lagi di kampung, tetap berjalan sampai sekarang dan saya sangat bersyukur. Dan saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun ujang akan silih berganti, tapi saya bersyukur karena masjid sudah bisa makmur 5 kali sehari semalam. Itulah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sangat bersyukur karena Allah pilih saya untuk menjadi seorang pendakwah meskipun ilmu saya secuil, akan tetapi tata cara saya berdakwah adalah mengajak orang untuk sama-sama taat kepada Allah. Akan tetapi bila ilmu saya tidak sampai, maka saya mengajak orang-orang untuk sama-sama belajar kepada ustaz atau kiai atau seorang ulama. Kami mengajak untuk sama-sama belajar kepada ahlinya, karena saya tidak mungkin mengajari seseorang ilmu tanpa saya ketahui atau tanpa saya kuasai. Saya tidak berani, tapi saya mengajak untuk sama-sama belajar kepada orang yang menguasainya. Jadi setelah kisah-kisah hidup ini kami lewati, maka alhamdulillah proses-prosesnya yang kami lalui banyak ujian, tidak pernah berhenti ujian, banyak sekali ujian-ujian yang kami alami, sehingga itulah yang membuat kami memahami dan memaknai arti kehidupan, bahwasannya selama kita masih tinggal di dunia, maka ujian tidak akan pernah berhenti, susah dan senang pasti akan saling berganti. Jadi hadirin, saudara seimanku dimanapun berada, mungkin sampai di sinilah kisah hidup yang pernah kami lalui, yang saya sempat bicarakan malam ini. InsyaAllah bagi yang penasaran, nantikan daripada video-video selanjutnya. Jadi saya minta maaf kepada seluruh saudara seimanku dimanapun berada, ataupun ada non-muslim yang mendengarkan daripada video ini. Bila ada kata-kata kami yang tak berkenan di hati, tolong dimaafkan. Dan kita sebagai manusia saling memaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.